Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali pada pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan sudah siap untuk memulai pelajaran kita pada hari ini. Siapkan diri dan HP-mu, pastikan sudah standby, dan jangan lupa untuk memohon Tuhan dalam pertemuan kita sepanjang hari ini. Materi kita pada hari ini merupakan materi lanjutan, yaitu mengenai kitab suci Perjanjian Baru. Sejarah penulisan kitab suci Perjanjian Baru sebagai berikut. Alkitab adalah kitab suci umat Kristen, Protestan maupun Katolik. Isi dari kitab suci ini sendiri merupakan apa yang dikehendaki oleh Allah untuk dilakukan manusia. Penjelasan tentang Allah dan kebenarannya terdapat pada kitab suci Perjanjian Lama yang sudah kita lihat pada minggu yang lalu. Sedangkan manusia dan keberadaannya terdapat dalam kitab suci Perjanjian Baru. Penulisan kitab suci Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru tidak langsung ada sekaligus. Isi dari kitab suci itu sendiri sangat banyak, maka membutuhkan proses yang panjang. Prosesnya antara lain, antara tahun 7 atau 6 sampai dengan tahun 30 Masehi, periode hidup Yesus. Di situ dibicarakan tentang Yesus lahir, dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, berkeliling mewartakan kerajaan Allah dengan perkataan dan perbuatan sampai Yesus ditangkap dan dihukum mati di kayu salib. Antara tahun 30 sampai 120 sebelum Masehi itu penyusunan kitab suci Perjanjian Baru. Di situ berkisah mengenai Yesus yang wafat di salib ternyata dialami sebagai Tuhan yang hidup. Para murid dengan penuh keyakinan mewartakan bahwa Allah telah menjadikan Yesus wafat di salib sebagai Kristus Tuhan penyelamat dan hakim seluruh umat manusia. Mula-mula para murid Yesus secara lisan mewartakan Yesus. Ketika generasi pertama Kristen mulai menghilang, para murid-murid atau pengikut Yesus terpanggil untuk menulis segala yang berkaitan dengan Yesus, berupa Injil, kisah para rasul, serta wahyu dan surat-surat dari Rasul Paulus. Kemudian antara tahun 1120 sampai 400 Masehi, di sini pembentukan kanon, penetapan penulisan tentang tulisan-tulisan yang termasuk kitab suci. Banyak karangan tentang Yesus yang beredar dan sulit untuk dibedakan mana tulisan yang sungguh menjadi pedoman dan mana tulisan yang palsu. Akhirnya gereja menetapkan 27 kitab sebagai kanon yang diakui sebagai kitab suci. Nah, sekarang kita lihat bagaimana pembagian kitab suci Perjanjian Baru. Yang pembagian yang pertama adalah keempat Injil. 4 Injil itu Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes. Kemudian bagian yang kedua itu kisah para rasul. Pembagian yang ketiga adalah surat-surat Paulus, yang termasuk di dalamnya Roma, 1 Korintus, 2 Korintus, Galatia, Efesus, Filipus, Kolose, 1 Tesalonika, 2 Tesalonika, 1 Timoteus, 2 Timoteus, Titus, Filemon, dan Ibrani. Kemudian pembagian yang berikut adalah surat-surat umum, yaitu Yakobus, 1 Petrus, 2 Petrus, 1 Yohanes, 2 Yohanes, 3 Yohanes, dan Yudas. Kemudian pembagian yang terakhir adalah kitab nubuat, yang termasuk di dalamnya adalah wahyu.
Mengapa kita harus membaca kitab suci? Yang pertama alasannya menurut Santo Hieronymus, tidak mengenal kitab suci berarti tidak mengenal Kristus. Jadi di sini dilihat kitab suci sebagai sarana utama untuk mengenal Kristus. Kemudian yang kedua, iman tumbuh dan berkembang dengan membaca kitab suci. Bisa kalian lihat nanti itu di 2 Timotius 3 ayat 16 sampai dengan 17. Kemudian alasan yang berikut adalah untuk membimbing kita dengan membaca kitab suci. Kita dibimbing. Nah, itu bisa kita lihat di dalam Mazmur 119 ayat 105 yang mengatakan, firman-Mu itu pelita bagi langkah dan terang bagi jalanku. Kemudian alasan yang berikut, menimbulkan damai sejahtera. Nah, ini bisa juga kalian baca di dalam Injil Yohanes bab 16 ayat 33 yang mengatakan, semuanya itu kukatakan kepadamu, supaya kamu memperoleh damai sejahtera dalam aku. Dalam dunia kamu menderita penganiayaan, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Nah, sekarang kita lihat apa sih yang perlu kita persiapkan kalau kita membaca kitab suci. Yang pertama, membaca kitab suci harus dengan suasana doa dan sikap iman. Kemudian, ketekunan dan membiasakan diri membaca kitab suci pasti akan memunculkan hasrat untuk memperdalam dan memperluas isi dan pesan kitab suci itu bagi diri kita sendiri. Nah, sekarang kita mendalami satu perikop dari kitab suci Perjanjian Baru yang kita ambil dari Lukas 17 ayat 11 sampai 19. Itu di situ judulnya mengenai ke-10 orang kusta. Poin-poin penting apa yang bisa kita ambil untuk bahan pembelajaran bagi kita dari perikop ini? Poin yang pertama mau ditunjukkan kepada kita, Tuhan sangat peduli dengan segala keberadaan kita. Maka berserulah dalam segala kondisi dan kesulitan yang dialami. Ia akan mendengarkan. Poin yang kedua, menyadari ketidaklayakan di hadapan Tuhan dan berharap akan belas kasihan Tuhan. Poin yang ketiga adalah ketaatan. Kesembuhan adalah anugerah dari Tuhan. Ketaatan hanyalah jalan untuk memperolehnya. Ada kalanya Tuhan menuntut ketaatan dalam ketidaktahuan atau ketidakmengertian kita. Seperti Naaman yang disuruh Elisa mandi di Sungai Yordan 7 kali sebelum memperoleh kesembuhan. Di sini dibutuhkan ketaatan. Kemudian yang berikut adalah berani bersikap. Dalam kisah di atas tadi ditunjukkan 10 orang kusta yang disembuhkan oleh Yesus. Tetapi hanya satu yang berani mengambil sikap untuk kembali menemui Yesus dan mengungkapkan syukur. Kemudian yang berikut adalah merespon anugerah Tuhan. Nah, itu materi kita pada hari ini. Sebagai akhir, Buster memberi tugas yang pertama, apa manfaat kitab suci bagi hidupmu sehari-hari? Yang kedua, ambil satu teks kitab suci yang paling berkesan dengan dirimu. Ini teksnya diambil dari kitab suci Perjanjian Baru. Lalu sesudah kau ambil teks itu, jelaskan mengapa itu berkesan. Ya. Nah, seperti dalam perikop yang baru kita lihat tadi ya. Nah, sesudah itu, tugas itu kau kerjakan, lalu kirim di classroom kita. Demikian pertemuan kita pada hari ini. Sampai jumpa dan salam sehat.